Saya juga bingung kenapa pakai rekap. Kata-kata rekap tuh yang di otak saya, karena saya polisi itu dulu kalau ada orang jualan buntut SDSB, itu yang disita adalah rekapnya. Judi buntut. Iya, jadi nama rekap ini nggak bagus, pasti ada kaitan dengan judi gitu loh. Kenapa dipakai untuk pemilihan presiden? Sirekap ini sebenarnya adalah sistem yang berulang kali mengalami perubahan ketika sudah dijalankan. Ibaratnya pertandingannya sudah bermain, softwarenya diperbaiki, sehingga membuat orang yang tadinya mendownload Sirekap ini pada awal Januari, yang didownload oleh KPPS itu tidak sama. Jadi kesalahannya bisa masif karena tidak sama. Yang satu mendownload versi 2 poin sekian, yang satu mendownload versi 2. Dan ini ada 10 kali dalam catatan saya. Nanti catatannya akan saya beberkan. Yang kedua adalah kenapa saya bilang tidak layak. Ketika tanggal 14 Februari, hari krusial pemilihan, Sirekap ini seolah-olah ada serangan hacker. Saya bilang seolah-olah karena itu diakui atau dikatakan oleh saudari salah seorang komisaris KPU. Satu-satunya wanita, saya nggak perlu sebut namanya, ada di sana. Katanya KPU dihack. Sebenarnya bukan dihack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip. Skrip itu istilah teknis komputer. Untuk memasukkan program, bahasanya memang program colongan gitu ya. Kaitan dengan aplikasi Sirekap ini, ya saya akan terbuka tentunya. Aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau admin, atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Itu dua jenisnya. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu mohon izin itu dipegang oleh ketua PPK saya, Bang Muhammad Lukman, dan aplikasi Sirekap yang operator itu dipegang oleh kami para PPK. Nah, berkenaan dengan aplikasi Sirekap, fungsinya perlu saya sampaikan, satu, aplikasi Sirekap yang utama itu berfungsi satu, dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya scoring. Scoring itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini, gitu. Berikut juga dengan mohon izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya, khususnya aplikasi admin ini, itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Yang melakukan? Mohon izin untuk aplikasi inti itu dipegang oleh ketua PPK. Ya. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Jadi jangan pakai kebijakan-kebijakan baru lagi gitu. Seperti dulu katanya pakai namanya situng apa tuh? Ya, situng dulu. Kenapa sekarang Sirekap? Saya juga bingung kenapa pakai rekap. Kata-kata rekap tuh yang di otak saya, karena saya polisi, itu dulu kalau ada orang jualan buntut SDSB, itu yang disita adalah rekapnya. Judi buntut. Iya, jadi nama rekap ini nggak bagus, pasti ada kaitan dengan judi gitu loh. Kenapa dipakai untuk pemilihan presiden? Itu yang pertama bagi saya ya orang Jawa biasanya kan coba disambung-sambung gitu. Kenapa nggak pakai situng aja atau pakai nama ya pakai bahasa Inggris yang agak gitu ya. Sirekap tuh pakai si lagi kan, Sirekap ini apa ya? Walaupun kita tahu itu adalah rekapitulasi ya kan. Atau mungkin sihar lah. Jadi sistem hasil rekapitulasi kan dari rekap itu dikumpulkan jadi satu. Ini mungkin yang harus disesuaikan. Jadi kecurangan-kecurangan yang pertama dimunculkan itu terlalu kasat mata dilihat bahwa ya kalau kita mantan penyidik bisa lihat ini alat bukti ini sudah gitu aja. Sebagai orang yang bekerja di dunia intelijen, di dunia penyelidikan, Pak Ugro kan tahu nih, baru lihat wah ini udah curang nih kan. Ini alat buktinya. Jadi ketika Pak Ugro melihat sistem IT Sirekap yang terus melakukan hal-hal yang menurut kita itu manipulatif, apakah Pak Ugro langsung bisa membaca bahwa ini pasti dimainkan, ini pasti sengaja dibuat?
Ya kalau sistem itu kan benda mati, semua tergantung manusia. Dulu 2004 saya kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya. Namanya memonitor penghitungan suara itu di Hotel Borobudur di hall yang besar gitu. Semua bisa nonton. Perjalanan. Kenapa sekarang harus tidak jelas gitu loh? Jadi ya itu namanya pesta rakyat, pesta demokrasi rakyat. Harusnya ya disiapkan seperti itu supaya orang bisa memonitor. Iya, monitor semuanya di situ aja. Gitu. Sekarang tidak ya? Sekarang ya sulit, yang mau nyari di mana, KPU dijaga ketat, mau masuk juga susah kan, hanya melalui layar televisi, media masing-masing gitu loh. Jadi televisi. Pak Ugro melihat memang sudah ada pengkondisian desain sejak dari awal untuk melakukan kecurangan ini. Ya kalau lihat pertama kali angka muncul itu sudah quick count itu. Dari mana ada pemungutan suara dari pagi sampai katakanlah jam 12, jam 1. Jam 1 di sini sudah ada deklarasi, sudah ada hasil. Masuknya kapan gitu loh. Kan itu harusnya diikuti mulai dari, kalau namanya quick count itu kan silakan ya. Tapi kalau itu resmi dari KPU, angka itu kan nggak bagus misalnya gitu. Angkanya sama lagi kan gitu. Analisa kriminal kita itu pasti udah berjalan gitu. Berarti Pak Ugro mau katakan bahwa kalau melihat modusnya, kecurangan ini sudah didesain jauh sebelum Pilpres hari hanya. Di samping didesain juga sudah diuji coba. Jadi sudah ada simulasi ya? Sudah ada simulasi berkali-kali ini. Jadi terstruktur betul ya, sistematis dan masif. Disiapkan, direncanakan gitu aja. Jadi kalau kejahatan ini masuk kategori direncanakan Pak Ugro ya? Iya, direncanakan menurut saya. Kalau nggak direncanakan tuh mungkin kelalaian ini. Tapi kalau angkanya seperti itu ya bisa lari-lari kemana-mana itu kan sama terus. Sistem. Saya justru kepengen siapa penyedia barang dan jasa yang membuat aplikasi ini. Ini harusnya KPK yang pertama kali turun nih, diselidiki dulu. Nah, perlu dipanggil dulu kan. Ini kan pesta pemilihan kepala negara dan anggota legislatif nih. Nah, KPK di sini berperan. Ini sudah jelas kasat mata. Kenapa? Ya nyari-nyari yang seperti misalnya Harun Masiku masih jauh. Cukup ini aja di depan mata, masa nggak bisa ditangani KPK itu aja. Jadi Pak Ugro melihat bahwa kecurangan ini luar biasa. Sudah dirancang jauh hari sebelumnya, sudah disimulasikan, sehingga mungkin itulah sebabnya ada kampanye satu putaran ya, supaya mencocokkan ya. Ya, kampanye satu putaran diucapkan belum ada hasil, ngapain diucapkan dari awal gitu kan ya. Kalau udah ada 3 berarti ya berbicara yang terbaik ada 2 putaran. Masalah nanti bisa 1 putaran ya alhamdulillah. Tapi kalau sekarang udah paksakan 1 putaran, ada apa gitu aja. Jadi itu sudah dirancang, bisa dilihat dari situ ya. Iya, dari situ. Jadi ya kita kan mantan reservis, jadi menganalisa hal-hal seperti itu tuh lebih mudah gitu aja. Jadi waktu Pak Ugro lihat itu, Pak Ugro langsung tahu tuh bahwa ini kecurangannya, pasti udah dirancang. Iya, jadi kita tidak panik. Jadi mungkin beberapa orang panik. Pada saat kampanye 01 masanya seperti banyak, tapi begitu sudah pemungutan suara tanggal 14 kok jauh gitu loh, ada apa kan gitu. Dari situ udah kelihatan bahwa ini pasti ada sesuatu yang tidak beres gitu aja. Jadi Pak Ugro sudah tahu pada saat itu tiba-tiba muncul angka ini pasti curang. Iya, saya nggak panik, biarin ini pasti ada kecurangan gitu aja. Bagaimana ngitung angka segitu banyak padahal dari kampanye saja di situ aja. Kalau begitu menurut Pak Ugro, kalau kita lihat kecurangan ini kan macam-macam ya. Kalau kita flashback ke belakang, bukan saja si rekapnya, jauh sebelumnya sudah terjadi kecurangan, misalnya penggunaan aparat, aparat digunakan untuk berpihak kepada paslon tertentu, aparat digunakan untuk mengkampanyekan paslon tertentu. Bahkan kalau kita lihat presiden pun terus terang bilang saya cawe-cawe, saya bisa kampanye. Apakah itu semua menurut Pak Ugro itu adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari kecurangan? Ya, saya melihat sistem yang sekarang terjadi di pemerintahan di pusat terutama ya. Jadi ada semacam kayak balas budi gitu loh. Jadi jabatan itu seolah diberi. Padahal itu kalau diberi manusia biasa. Kalau memang kita merasakan jabatan itu amanah kan diberi sama Allah. Harus lewat Bawaslu. Ya memang sebutan tindak pidana pemilu bukan tindak pidana yang tidak boleh ditangani polisi. Tindak pidana pemilu nggak ada. Saya cari di kamus-kamus dimanapun saya Google juga nggak bisa menyebutkan apa sih tidak pidana pemilu gitu. Ya seperti contoh mengambil suara orang lain, orang merasa didudukan suaranya diambil. Nah ini kalau dipidana kan copet suara gitu loh, pencuri dan ini lebih mudah membuktikan karena pasti ada saksi dari TPS. Tapi kalau copet bis kota kan nggak bisa membuktikan, sulit. 1000 kasus copet
tidak pernah terbukti, sulit karena barang bukti sudah dilempar, tersangkanya sudah yang ngambil sudah lari dan sebagainya di situ. Kalau ini mudah sebenarnya untuk ngambil suara ini. Iya. Penggelembungan suara itu mudah ya? Mudah, itu copet suara gitu, jangan disebut oh suaranya diambil, jangan terlalu halus, copet suara gitu aja. Oh jadi itu sebenarnya kalau polisi mau melakukan penyelidikan itu mudah sekali ya? Iya. Penggelembungan suara itu. Ya pakai data IT bisa. Makanya C1 yang pertama itu kan sebagai barang bukti, sebagai alat bukti kan bisa dipakai. Jadi sebenarnya kalau itu terjadi, polisi bisa langsung melakukan penyelidikan terhadap terjadinya misalnya pencurian suara, manipulasi suara, penggelembungan. Bisa juga segera melakukan tindakan-tindakan, misalnya melakukan penangkapan terhadap komisioner KPU ya, yang melakukan pelanggaran. Jadi gini, kalau misalnya kaitan Sirekap nih, kalau saya masih aktif kira-kira itu atau saya Kabarreskrim ya, saya langsung turun ke KPU, kita cek aja. Ada laporan dari intelijen, ada laporan masyarakat, cek. Jadi nggak ada larangan polisi yang meriksa ke KPU, nggak ada. Itu bukan kedutaan asing, bukan. Cek, ternyata kan polisi kan sekarang ada patroli cyber dan sebagainya. Nah, seperti ini udah kejahatan ya, langsung polis lain di KPU room servernya tadi, terus servernya kemudian disegel ya. Ya ini polisi sebagai alat negara seperti itu. Jadi jangan dibiarkan masyarakat diskusi sendiri. Wah, ada perlu audit forensik. Masyarakat nggak bisa audit forensik. Yang bisa audit forensik ya penyidik gitu aja. Jadi menurut Pak Ugro seharusnya polisi bisa langsung mendatangi ya. Iya, KPU jadi untuk melakukan olah TKP di situ ya. Iya, jadi jangan dianggap bahwa KPU ini memilih presiden, jadi wah itu punya kekebalan yang nggak bisa diganggu dengan radius sekian, nggak perlu gitu. Itu event organizer sama dengan IO pernikahan sama aja, itu aja kok. Jadi menurut Pak Ugro, kalau seandainya Pak Ugro di kepolisian ini langsung mendatangi KPU, olah TKP di tempat, di Sirekapnya langsung polis lain. Jadi kalau berhenti sebentar, dicek ternyata tidak terbukti ya lanjutkan. Jadi butuh kualitas yang bagus penyidikan kalau masih diduga ada pidana di Sirekap. Jadi masyarakat puas. Polisi sudah turun, katakan hasilnya tidak terbukti, ya udah. Tapi misalnya kalau terbukti, bisa nggak langsung polisi pada saat itu melakukan polis lain di sistem Sirekap itu? Ya, kalau terbukti ya harus seperti itu. Kemudian sampaikan bahwa ini tidak bisa dengan Sirekap lagi, tapi manual. Jadi polisi ini kata-katanya pasti diikuti oleh siapapun di situ. DPR tidak bisa melarang, presiden juga nggak bisa melarang di ini. Karena polisi sebagai alat negara penegak hukum di situ. Jadi sebenarnya polisi bisa melakukan ini ya, segera melakukan penyelidikan ya terhadap manipulasi, kecurangan yang terjadi di KPU, utamanya kalau kita bicara tentang Sirekap itu ya. Iya, jadi sayang ya dulu waktu tahun-tahun ya sekira 2000 itu ada seorang presiden bisa didengar keterangannya sebagai saksi loh. Itu kan namanya Gus Dur. Iya, Pak Gus Dur kan nggak ada masalah diperiksa di istana sebagai saksi, sampai kan sebagai kepala pemerintah. Tapi kalau sebagai kepala negara polisi nggak punya hak di situ. Ya nggak ada masalah. Terus kasus yang di KPK juga ada kan? Wakil presiden masih aktif. Pak Budiono. Iya, jadi ya dibedakan. Kalau sebagai orang pemerintah ya bisa-bisa seperti itu, jangan ada sungkan-sungkan lagi. Kapan rakyat bisa percayakan seperti itu?